Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Selamat siang dan selamat datang di penerimaan tamu ambalan MA Ma'arif Udanawu tahun 2021. Saya Latifatul Husna sebagai moderator akan memandu berjalannya acara pada kali ini. Materi pertama kali ini adalah sejarah Pramuka dunia dan sejarah Pramuka Indonesia yang akan disampaikan oleh Kak Eko Wahyudianto. Baiklah, di sini saya akan membacakan kurikulum dari Kak Eko. Nama Eko Wahyudianto. Tempat tanggal lahir Blitar 5 Februari 1988. Alamat Temenggungan. Profesi sekarang sebagai guru. Riwayat pendidikan SD, SDN Temenggungan 1 tahun 2000. SMP SLTPN 1 Keras tahun 2003. SMA MA Ma'arif Udanawu tahun 2006. Perguruan tinggi Universitas Terbuka tahun 2013. Pengalaman yang pertama, Ketua DKR 2011 sampai 2013. Yang kedua, Panitia Parti Husada 2012. Yang ketiga, Panitia Pertinas 2016. Baik, langsung saja. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih. Nggih, langsung saja nggih. Saya mau bertanya. Apa sih Kak arti pramuka menurut Kak Eko? Pramuka adalah sekelompok anak muda yang memiliki cita-cita itu dari kata praja muda karena yang ini cita-cita untuk kemajuan. Ya seperti itu mungkin arti pramuka menurut saya. Oke, baiklah kita lanjut. Pembahasan kali ini kan sejarah pramuka dunia. Ya. Nah, bagaimana sih Kak sejarah gerakan pramuka dunia itu? Oke, setelah langsung saya jawab. Oke, kakak-kakak semua, sebelum saya menyampaikan ini sedikit ulasan tentang sejarah kepramukaan di dunia, tentu kakak-kakak semua pasti tahu sosok nama yang sangat populer di kalangan pramuka, yaitu yang bernama Baden-Powell. Nah, dari situlah nanti kita akan mengulas sejarah kepramukaan dunia, bagaimana dan kapan dan gimana tentang kepramukaan dunia itu nantilah muncul dari nama tersebut. Baik, kakak-kakak semua, karena ini levelnya penegak ya, saya nanti nyebutnya kakak-kakak. Terima kasih. Lanjut ya untuk yang pertama, BP Baden-Powell. Namanya tidak asing lagi. Beliau lahir pada tanggal 22 Februari, tahunnya adalah tahun 1857. Berada di sebuah kota yang sangat indah, sangat luar biasa, yang sekarang ini menjadi salah satu kota termegah di dunia, yaitu di London. Oke. Ada yang menyebut dia adalah Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Ada yang menyebutnya adalah Sir. Nah, ada apa dengan dua nama tersebut? Robert Stephenson Smith itu adalah nama lahir dari Baden-Powell. Setelah dewasa, beliau mendapat gelar Sir atau gelar kebangsaan dari kerajaan Inggris pada saat itu, karena beliau adalah pekerjaannya tentara. Nanti akan kita ulas di proses Baden-Powell selanjutnya. Itu akhirnya mendapatkan gelar Sir dari kerajaan Inggris yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Oke, mungkin itu untuk sedikit cuplikan. Akan saya lanjutkan tentang gerakan kepanduan.
Baden-Powell ini adalah lahir dari seorang ayah. Jumlah saudaranya adalah 10 orang. Dia yang nomor 8. Saudara-saudaranya yang lain nanti juga, adiknya yang perempuan itu yang bernama Agnes itu juga nantilah yang akan membantu proses Baden-Powell pada saat membuat gerakan kepanduan menjadi seperti saat ini. Ini adalah dari bantuan dari adiknya yang bernama Agnes. Oke, tahun 1908 Baden-Powell itu meluncurkan sebuah buku yang saat ini menjadi masterpiece yang sampai sekarang banyak diterjemahkan oleh banyak pramuka-pramuka yang ada di seluruh dunia, yaitu adalah Scouting for Boys. Itu adalah buku yang sampai saat ini. Dulu itu pramuka itu adalah yang pertama didirikan adalah penggalang. Karena Scouting for Boys itu adalah penggalang. Setelah itu adiknya tidak terima, akhirnya mendirikan Guild Scout atau pramuka yang untuk cewek. Dulu itu pramuka itu hanya cowok saja, tidak ada ceweknya. Jadi seperti itu. Baik kakak-kakak, Baden-Powell mengenyam pendidikan di Cathedral School. Itu salah satu sekolah negeri favorit yang berada di Inggris. Pada saat bersekolah, Baden-Powell mengambil jurusan, kalau sekarang mungkin jurusan, kalau dulu itu menggemari, yaitu tentang alat musik biola dan juga, tetapi dia lebih cinta kepada alam. Akhirnya setiap kali sekolah dia selalu berkeliling di taman dekat Cathedral School, itu mengelilingi taman seperti itu dan bermain di sungai di sekitar itu. Akhirnya menulis catatan-catatan tentang kegiatan yang dilakukan selama bersekolah. Setelah lulus dari Cathedral, Baden-Powell walaupun tidak pernah ranking istilahnya sekarang, beliau beranikan diri untuk melamar menjadi anggota dari kemiliteran, tentara di kerajaan Inggris. Alhamdulillah, dari ratusan pelamar, walaupun dia akhirnya tidak baik, tidak pintar karena kegigihan dan juga ketelatenannya, dia mendapatkan peringkat 2 dari ratusan pelamar dan akhirnya beliau menjadi tentara di kerajaan Inggris. Kalau tidak salah, pangkatnya adalah letnan kalau tidak salah pada saat itu. Oke. Bahkan pernah selama menjabat menjadi tentara, beliau dikirim ke berbagai negara, termasuk salah satunya adalah mengunjungi India. Nah, itu sampai pernah juga datang ke Indonesia, tapi setelah pensiun dari ketentaraan pada saat sudah menjadi founder atau Bapak Pandu Dunia, seperti itu. Mungkin untuk sejarah kepramukaan tentang Baden-Powell itu. Mungkin apalagi Kak untuk pertanyaan selanjutnya? Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, siapa sih Kak awal mula yang membentuk gerakan pramuka dunia itu? Baik, kembali lagi ke pertanyaan siapa yang membentuk kepramukaan di dunia. Oke, gerakan pramuka dunia. Kalau sekarang kita lebih tahu bahwa di baju seragam pramuka yang dipakai oleh kakak-kakak semua itu adalah ada tambang WOSM, World Organization Scout Movement. Itu adalah nama organisasi kepanduan dunia yang bermarkas atau memiliki kantor pusat itu di Jenewa, Swiss. Nah, tahun berapa organisasi tersebut lahir? Nah, pada tahun 1920 setelah pensiun dari ketentaraan, Baden-Powell menghabiskan hidupnya atau menghabiskan kegiatannya dengan tetap bermain dan berkegiatan dengan anak-anak. Pada saat tahun 1920 bersama dengan teman-temannya merintis adanya Jambore dunia. Jambore dunia. Pada saat itu berada di Stadion Olimpiade di London.
Jadi para pramuka, istilahnya di Indonesia kan pramuka, kalau di istilah Inggrisnya itu Scout nih, Scout. Nah, itu berkumpul di sana melaksanakan jamboree. Pada saat itulah tahun 1920 organisasi kepanduan dunia atau World Organization Scout Movement itu berdiri. Tapi itu adalah organisasi yang khusus untuk menangani kepanduan putra. Sedangkan untuk organisasi kepanduan putri itu ada sendiri sebenarnya, tetapi World Association Guild Guide and bahasa Inggrisnya ya Guild Guide and Guild Scout, WAGGGSG-nya ada 3 kali. Ejaan Inggrisnya sampai baca sendirilah, saya orang Indonesia ya. Jadi seperti tahun 1928, jadi 8 tahun setelah organisasi kepanduan putra berdiri. Tepatnya bukan di Swiss lagi, tapi di negara Hongaria. Seperti itu kakak-kakak tentang organisasi kepramukaan di dunia yang diprakarsai oleh Baden-Powell dan adiknya yaitu Agnes Baden-Powell. Ya, baik Kak, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya mau tanya, mengapa Robert Baden-Powell ditetapkan sebagai Bapak Pandu Dunia? Nah, pertanyaan yang luar biasa, pertanyaan yang bagus sekali. Semasa hidupnya, mulai dari kecil, pada saat berada di kemiliteran atau di ketentaraan, dan setelah dia pensiun dari ketentara, itu Baden-Powell menghabiskan hidupnya untuk mengurusi kepanduan. Bahkan yang dulunya itu pramuka di dunia hanya ada jumlahnya hanya ada beberapa puluh, sekarang sudah ada beratus-ratus negara yang tergabung dalam World Organization Scout Movement atau WOSM. Jadi atas prakarsa dan ide-ide cemerlang yang disampaikan oleh Baden-Powell itulah maka beliau ditetapkan atau dinobatkan sebagai Bapak Pandu Dunia. Nah, seperti itu kakak-kakak, secara singkatnya kenapa sih Bapak Baden-Powell disebut atau dinobatkan menjadi Bapak Pandu Dunia. Baiklah, terima kasih Kak. Mungkin untuk sejarah gerakan pramuka dunia ini sudah cukup. Saya mau tanya, bagaimana sih Kak sejarah gerakan pramuka yang ada di Indonesia? Oke, terima kasih. Berarti sekarang kita ngomongin tentang bangsa kita sendiri. Sedikit tadi kelupaan ya untuk tentang sejarah Baden-Powell, masih ada yang kelewatan. Setelah masa tua, Baden-Powell itu banyak sekali mengunjungi negara-negara yang ada di dunia. Terakhir beliau itu lebih menetap di negara Kenya. Nah, jadi pada tanggal 8 Januari tahun 1941 ini sebelum Perang Dunia, pada saat Perang Dunia II, dia lebih mengasingkan diri di Kenya untuk mendapatkan kenikmatan atau lebih mendekatkan diri dengan alam. Pada tanggal 8 Januari 1941 Bapak Pandu Dunia itu wafat atau meninggal dunia. Itu tadi untuk sejarah tentang masa kehidupan Baden-Powell. Oke, lanjut untuk sejarah pramuka di Indonesia. Kakak-kakak, pramuka masuk ke Indonesia itu dibawa pada saat masa penjajahan kolonial atau masa penjajahan Belanda. Kurang lebih tahun 1920-an, 23 itu dengan nama Nederland Pathfinder. Istilahnya itu masih Pathfinder. Dibawa oleh penjajahan Belanda. Itu nama pandu yang Belanda yang ada di Indonesia. Tetapi dengan itu akhirnya banyak sekali kakak-kakak muncul kepanduan yang ada di Indonesia. Mulai dari Jong Pathfinder, ada Batavia Pathfinder dan yang lain-lain. Bahkan ada yang mengatasnamakan agama itu Ansor Pathfinder, Hizbul Waton itu miliknya Muhammadiyah. Itu sampai sekarang masih ada. Itu banyak sekali. Dan mulai saat itu
pada saat penjajahan Belanda itu organisasi kepanduan banyak sekali yang bermunculan. Tapi pada tahun 19 untuk akhirnya karena banyak yang muncul nama-nama seperti itu, istilah Pathfinder itu dilarang oleh bangsa Belanda. Nah, jadi Pathfinder itu tidak lagi boleh digunakan oleh masyarakat Indonesia. Tapi para pejuang dulu tidak kehabisan akal. Atas inisiatif Haji Agus Salim, seorang tokoh dan juga ulama terkenal, kiai juga, itu mengusulkan nama kepanduan di Indonesia. Bukan lagi Pathfinder, akhirnya kepanduan. Seperti itu mungkin sejarahnya. Jadi akhirnya kepanduan tetap bisa berkembang sampai sekarang ini. Sampai nanti pada saat proses Jepang datang atau Perang Dunia II itu kepanduan dilarang sama sekali oleh bangsa Jepang karena tidak menguntungkan bagi mereka. Mungkin untuk sejarah kepanduan sampai di situ. Untuk di Indonesia asal muasalnya di bawah Belanda, terus dilarang Belanda, akhirnya dari nama Pathfinder diganti nama jadi Pandu. Dari Pandu pada masa Jepang dilarang oleh Jepang, terus ke periodisasi setelah kemerdekaan. Ini nanti akan diceritakan mungkin di pertanyaan selanjutnya kayaknya. Baik Kak, yang kita lanjut aja untuk pertanyaan selanjutnya. Siapa sih Kak yang awal mula mempersatukan gerakan pramuka di Indonesia? Ya, terima kasih, pertanyaan yang luar biasa Kak. Ya. Jadi sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa semula itu kepanduan di Indonesia itu banyak sekali. Jadi masih bersifat kedaerahan, keorganisasian tertentu, terus dan yang lain-lain, atau mungkin masih bersifat keagamaan. Tetapi mengingat perjuangan bangsa Indonesia dan setelah era kemerdekaan, tepatnya tahun 1960 itu Presiden Soekarno memanggil tokoh-tokoh kepanduan. Salah satu tokoh yang mungkin sampai saat ini menjadi fenomena di kita yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Pada saat itu bersama Aziz Saleh dan teman-temannya itu berkumpul di Jakarta, diundang oleh Bapak Presiden tepatnya tanggal 19 Maret. Nah itu merencang dan menyatukan, jadi pandu-pandu yang ada di Indonesia itu dilebur jadi satu tanggal 9 Maret itu, yang saat ini mungkin belum banyak ya yang tahu bahwa tanggal 9 Maret itu sebagai hari tunas gerakan pramuka 9 Maret. Terus pada tanggal diteruskan setelah itu masih berkumpul lagi dengan masa pembentukan, masa konsolidasi dan yang lainnya. Akhirnya pada tanggal 14 Agustus tahun 1961 bertepatan dengan dilantiknya pengurus Kuartir Nasional dan badan-badan yang ada di situ seperti Kuarnari dan yang lain-lain ya, seperti itu. Kalau dulu belum sekarang mungkin sudah tidak ada lagi. Itu tanggal 14 Agustus dengan simbolis dilaksanakan upacara besar, seluruh pramuka di Indonesia berkumpul di Istana Olahraga Senayan Jakarta dengan disimbolkan dengan pelantikan pengurus Kuaran dan pemberian bendera oleh Bapak Presiden. Jadi bendera pramuka itu pada saat itu diresmikan dan diberikan oleh ke Kuarnas. Yang pertama yaitu Sri Sultan, itulah menjadikan langkah awal tanggal 14 Agustus itu diperingati sampai sekarang menjadi hari ulang tahun gerakan pramuka. Jadi seperti itu kronologinya kakak-kakak. Jadi kok 14 Agustus, tanggal 9 Agustus kok jadi hari tunas. Nah, itu seperti itu kronologinya. Jadi tanggal 14 Agustus itu bukan malah lahir pramuka, tidak sebenarnya. Sebelumnya itu pramuka sudah lahir, tapi tanggal 14 adalah peresmian Kuarnas pertama. Ketua Kuarnas pertama, pelantikan dan defile. Pada saat itu diikuti oleh ratusan ribu pramuka seluruh Indonesia. Menghubungi stadion dan keliling konvoi di Jakarta itu seperti itu.
akhirnya sampai sekarang diikuti tanggal 14 Agustus. 2 hari lagi kakak-kakak kita merayakan ke 60 tahun gerakan pramuka. Nah, itu kak mungkin dari jawaban yang bisa saya berikan. Oke, terima kasih kak. Baik, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Mengapa Sri Sultan Hamengkubuwono IX ditetapkan sebagai Bapak Pandu Indonesia? Oke, perlu saya revisi ya pertanyaannya mungkin. Jadi istilah Bapak Pandu dan Bapak Pramuka. Kalau Bapak Pandu tadi itu adalah yang populer sebagai Bapak Pandu itu adalah organisasi kepramukaan sebelum tahun 1961, itu adalah kepanduan. Tetapi setelah tahun 1961, berarti kalau Bapak Pandunya Indonesia itu adalah yang memprakarsai atau yang mempelopori istilah kepanduan adalah Haji Agus Salim. Sedangkan yang kedua, ini pertanyaannya saya tambahkan, Bapak Pramuka Indonesia itu sopo? Nyapa kok Sri Sultan didadekne Bapak Pandu, Bapak Kepramukaan atau Bapak Pramuka Indonesia? Yang pertama adalah salah satu tokoh yang merancang. Nah, yang merancang dan yang pertama yang merancang kepramukaan, yang mengusulkan untuk pandu-pandunya Indonesia itu melebur jadi satu menjadi wadah gerakan kepanduan Praja Muda Arana yang spesial dengan gerakan pramuka sampai saat ini. Itu adalah Sri Sultan. Yang kedua adalah Kakwarnas yang pertama. Ini periode 1961. Itu Kakwarnas yang pertama itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono. Maka dari situlah kita menyematkan bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 adalah Bapak Pramukanya Indonesia, karena yang menjadikan pandu itu menjadi pramuka itu seperti itu. Akhirnya Sri Sultan ditetapkan sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Ya, mungkin jawaban yang saya berikan seperti itu, Kak. Baik Kak, terima kasih. Pertanyaannya sudah habis. Terima kasih kepada Kak Eko Wahyudi yang sudah memberikan materi kepada kakak-kakak semua, dan terima kasih waktunya juga Kak. Ya, sama-sama. Oke. Baiklah, mungkin dari Kak Eko mau ada pesan untuk peserta PTA. Baik kakak-kakak semua, peserta penerimaan tamu ambalan tahun 2021 yang kami banggakan, pesan-pesan dari saya selaku alumni di sini juga dan juga selaku orang pramuka, tetap semangat mengikuti kegiatan pramuka. Apapun kondisinya, pramuka harus tetap siap dalam segala tantangan zaman. Untuk saat ini mungkin kita masih pandemi, tapi tidak menyurutkan semangat dan juga kreativitas kakak-kakak untuk tetap mengikuti kegiatan dan tetap berkepramukaan. Oke, itu mungkin dari pesan yang saya sampaikan. Tetap semangat, selamat mengikuti penerimaan tamu ambalan tahun 2021. Jaya Pramuka Ma'alma tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Kak Eko. Saya selaku moderator pamit undur diri. Untuk kakak-kakak semua tetap semangat untuk PTA 2021. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.